Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita manjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kajian akbar Islam dan perubahan sosial di Masjid At-Taqwa Universitas Pancasila. Salawat serta salam tak lupa semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya hingga yaumil akhir. Sebelum memasuki inti acara, izinkan saya membacakan profil atau biodata dari pembicara kita hari ini. Nama Ali Saman Hasan, tempat tanggal lahir Banyuwangi 1 November 1975. Istri beliau bernama Siti Atika, memiliki 5 anak. Riwayat pendidikan pesantren Islam Al-Irsyad Tenggarang, lulus 9394. Lalu Islamic University Madinah, S1 Fakultas Hadis 2002 sampai 2003, dan S2 Tarbiyah Islamiyah pada tahun 2007. Pengalaman dakwah: Ketua Laksana Dakwah GD 95 sampai 98, Ketua Mahasiswa GD Asia Tenggara 98 sampai 2002, Mudir Pesantren Islam Al-Irsyad 2002 sampai 2000, Perintis Radio Muslim Jakarta, lalu Ketua Yayasan Mabia sampai sekarang, kemudian Pembina Pesantren Al-Andalus, Ketua Yayasan Citra, Direktur Sekolah Viwa, Ketua Majelis Dakwah Perhimpunan Al-Irsyad sampai dengan sekarang, Ketua Departemen Hukum dan Advokasi di Poldapi, dan Dai di Jabodetabek. Langsung saja kita memasuki kajian kita dengan tema Islam dan perubahan sosial. Pada Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, sayyidil awwalina wal akhirin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma, Allahumma allimna ma yanfa'una, Allahumma arzuqna fahman, Allahumma inna nas'aluka ridhaka, Allahumma inna nas'aluka al-jannata ya Rahmanu ya Rahim. Yaqulu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita berada di masjid ini karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini, mendengarkan kajian ini, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala di sisinya. Amin. Kemudian hadirnya kita di masjid ini adalah menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malaikat mendoakan kita semua, dan apa yang kita ambil di masjid ini berkah. Apa yang kita ambil di masjid ini bisa menjadi inspirasi kita, bisa membuka jalan beragama kita, sehingga kita tidak salah dalam meniti jalan Islam yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara, kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam itu ada yang namanya at-thawabit
dan ada yang namanya al-mutaghayyirat. Thawabit adalah sesuatu yang tidak boleh berubah dari zaman dahulu sampai zaman saat ini. Kemudian dalam Islam itu ada namanya al-mutaghayyirat, sesuatu yang berubah-ubah dari zaman dahulu dengan zaman saat ini berbeda. Ini namanya al-mutaghayyirat. Di zaman Rasulullah SAW adalah sebaik-baik zaman, sebaik-baik masa. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dalam surat Muhammad a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'un 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallah. Muhammad itu adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lembut, kasih sayang, dan semua macam karakter disebutkan oleh Allah memuji mereka. Ini adalah pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap zaman keemasan. Hal yang sama disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahu, tsumma alladziina yalunahu. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Ini merupakan satu rekomendasi langit yang disampaikan kepada Rasul, bahwa generasi para sahabat adalah generasi yang memiliki karakter budi pekerti yang luar biasa. Kemudian setelah itu siapa? Peringkat kedua adalah para sahabat. Peringkat kedua adalah generasi tabi'in. Kemudian peringkat ketiga tabi'ut tabi'in. Ini generasi yang hidup setelah Nabi SAW meninggal dunia. Stempel yang pernah atau rekomendasi yang pernah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya ini membuat kita bertanya, kenapa Nabi SAW mendapatkan predikat generasinya adalah generasi emas? Generasi ini adalah generasi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa, Bapak-bapak, Ibu dan rekan-rekan semuanya, adalah generasi ini generasi yang ma tajawazna minal Qur'ani 10 ayatin illa 'amilna biha. Kami tidak pernah mendapatkan ayat dari Nabi SAW lebih daripada 10 ayat kemudian kami amalkan. Ini rupanya rahasia yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW. Kemudian ketika istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, bagaimana kehidupan Rasul SAW? Beliau mengatakan, Aisyah istrinya mengatakan, karena khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi SAW. Ketika Aisyah ditanya, akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, apabila kita lihat kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di sana, kenapa menurunkan Islam di sana, maka kalau kita lihat dalam sejarah Islam, ketika itu Rasulullah SAW hidup di zaman jahiliyah. Jahiliyah itu adalah zaman jahiliyah pemikiran, jahiliyah peradaban, jahiliyah karakter, dan semua segi kehidupan yang ada pada waktu itu mendapatkan peringkat yang terjelek. Saya berikan contoh dalam sejarah. Silakan baca kitab sirah, buku sirah Ibnu Hisham atau atau Al-Waqidi, atau kitab sirah Nabi SAW yang lain, yaitu bagaimana para penulis sejarah menuliskan tentang
peringkat yang paling jelek yang dihasilkan oleh dunia pada waktu itu adalah di zaman jahiliyah sebelum Islam itu datang, orang tidak memperdulikan malu. Salah satu contoh yang disebutkan oleh Indonesia di sana, bahasanya di sana dulu orang-orang jahiliyah gemar dengan tradisi nikah butuh. Nikah butuh ini 1 banding 1 ya, 1 banding 50, dan itu tanpa nikah. Di 1:50, ya kan? Dan itu dilakukan di depan Ka'bah. Karena pada waktu itu, pada waktu itu disebutkan Ka'bah memiliki kurang lebih 360-an sampai 70-an berhala. Nah, tradisi mereka pada waktu itu, mereka melakukan ibadah dengan cara nikah berburu. Ini contoh. Kemudian ketika mereka beribadah kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disebutkan dalam Al-Qur'an, ini peringkat yang paling jelek. Itu ibadahnya tidak khusyuk, ibadahnya itu senang-senang, ketawa-ketawa sambil berlana dan sambil siulan. Disebutkan dalam Al-Qur'an, wa ma kana salatuhum 'inda baiti illa muka'an wa tasdiyah. Dan tidaklah salat mereka ketika mereka berada di sisi Ka'bah kecuali tepuk tangan dan siulan. Jadi salat yang khusyuk sambil menundukkan kepala, kemudian sambil bertafakur mengikatkan diri kepada Allah sebagai penciptanya, itu tidak ada. Ini kondisi peradaban pada waktu itu. Itu contoh. Kemudian disebutkan juga dalam sejarah, Nabi SAW pernah suatu ketika diajak oleh para pemuda, ayo sama-sama membangun Ka'bah. Mereka membangun Ka'bah itu bukan seperti kita membangun bangunan, tidak. Syaratnya tidak memakai sehelai benang. Jadi kalau yang pakai sarungnya dilepas, itu untuk mengangkat batu. Nah, itu Nabi SAW diajak, tetapi Allah lindungi beliau SAW dengan menidurkan beliau. Beliau tidur, jadi tidak jadi pergi ke Ka'bah. Padahal jarak rumah Nabi SAW dengan Ka'bah tidak terlalu jauh. Bapak dan Ibu pernah lihat, ini Ka'bah di sebelah sana, di sebelah Safa dan Marwah itu ada bekas rumahnya Nabi SAW yang dijadikan sebagai perpustakaan. Ya, keluar ke kiri Safa, kanan itu ada rumah perpustakaan, yaitu rumah Nabi SAW. Tidak terlalu jauh. Saudara-saudara, kehidupan yang dikatakan masa jahiliyah ini dirubah dengan datangnya Islam. Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami utus engkau wahai Muhammad memberikan rahmat kepada alam semesta. Kami utus engkau Muhammad untuk mengatakan kepada manusia, mengatakan kepada rakyatmu, bangsamu, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan Rasulullah SAW membina peradaban, membina karakter yang mulia, budi pekerti yang luar biasa, itu tidak sebentar, saudara-saudara. Nabi SAW menggunakan waktunya 13 tahun hanya untuk menanamkan at-tawabit tadi. Nabi SAW menanamkan at-tawabit, sesuatu pokok dan prinsip ajaran yang tidak boleh berubah, dasar dan fondasi. 13 tahun. Kemudian setelah itu Nabi SAW mendakwakan Islam yang berikutnya, aksesorisnya, selama kurang lebih 10 tahun. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW di kota Madinah. 13 tahun Nabi menanamkan prinsip, 10 tahun Nabi SAW menanamkan bagaimana hubungan kita dengan manusia.
13 tahun Nabi SAW menanamkan bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu lahirlah satu generasi bangsa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditakuti oleh bangsa lain. Muncullah pada waktu itu peradaban Islam yang luar biasa yang menggetarkan Romawi dan Persia. Yang mana pada waktu itu hampir saja negara-negara selain Islam, baik itu Nasrani, Yahudi dan lain sebagainya, itu ketakutan ketika mendengar nama Islam. Sampai dalam sejarah disebutkan Nabi menulis surat kepada Heraklius. Nabi SAW menulis surat kepada Raja Najasyi di Ethiopia. Nabi SAW mengirim surat kepada raja-raja yang ada di semenanjung Arab dan di benua Eropa agar mereka masuk Islam. Di antara mereka ada yang menerimanya, di antara mereka ada yang tidak menerimanya. Tetapi ada satu kejadian yang luar biasa pada waktu itu, bagaimana umat Islam berhadapan dengan orang-orang non-Muslim dengan tidak merendahkan dirinya. Anda bisa lihat dan bisa baca buku Syiar A'lamun Nubala yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam 2 jilid pertama. Karena Imam Adz-Dzahabi menulis buku sejarah, itu ada 2 jilid khusus cerita tentang sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutkan bahwasanya dua orang sahabat pada waktu itu diutus kepada negeri jiran, negeri kafir, dengan bangganya tidak mau turun dari kendaraannya sebelum raja mengucapkan kata-kata Islam. Akhirnya di antara mereka ada yang mau masuk Islam dan ada yang tidak mau masuk Islam. Kemudian di antara cerita yang lainnya, bahasa mereka dengan izzahnya, dengan mulianya, mereka mendakwai raja-raja yang belum masuk Islam, dan itulah peradaban yang paling tinggi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang terjadi setelah Nabi itu meninggal? Saudara-saudara, saya tidak cerita tentang bagaimana Nabi SAW telah meninggal. Akan tetapi ada sebuah hadis Nabi SAW yang panjang sekali yang memberitahukan kepada kita bahwasanya nanti setelah meninggalnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam akan terjadi perubahan peradaban sosial. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, aku mendengar Nabi SAW mengatakan, ala satakunu fitnah. Saya ambil dari hadis Imam At-Tirmidzi. Ala satakunu fitnah, akan terjadi fitnah yang besar. Di dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, ala inna ummati sataftariqu, ketahuilah bahasanya umatku akan berpecah belah. Para sahabat Nabi SAW, para sahabat bingung, ya Rasulullah, bagaimana umatku berpecah belah? Bagaimana terjadi fitnah? Dan selalu dikatakan ketika orang mendapatkan berita tentang fitnah, berita tentang bahaya, berita tentang bencana, bagaimana caranya untuk menyelamatkannya? Bagaimana caranya untuk menyelamatkannya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan cara-cara kepada kita semua untuk menyelamatkan diri kita dari perubahan peradaban tadi. Insyaallah nanti saya akan terangkan insyaallah. Kemudian dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Islam itu datang dan dikatakan itu masa ke masa. Setelah itu nanti akan datang asap atau kabut yang hitam atau asap yang hitam. Kemudian setelah itu asap itu akan hilang dan kemudian akan muncul Islam kembali. Tetapi Islam itu bercampur aduk. Penyimpangan yang kedua adalah penyimpangan dalam masalah ibadah, yaitu perbuatan bid'ah.
Penyimpangan yang berikutnya adalah kita dilarang untuk menyimpang dari akhlak yang mulia. Jadi tidak boleh kita berakhlak bukan akhlak yang mulia. Contohnya yakni tadi adanya orang senang laki sama laki, perempuan sama perempuan, ya, atau orang senang merubah jenis kelaminnya dan sebagainya. Ini sudah ada ancaman-ancaman atau larangan-larangan daripada Islam itu sendiri. Kemudian cara yang berikutnya, yang keempat adalah Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjauhi yang mungkar, yang tidak baik, yang tidak benar, itu harus dijauhi dari kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya Nabi kita SAW memerintahkan kita yang terakhir untuk berpegang teguh kepada al-jamaah. Al-jamaah di sini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-jamaah di sini adalah mereka yang memegangi wasiat Nabi SAW berupa sunnah Nabi SAW. Al-jamaah di sini adalah mereka yang mengambil pendapatnya dari imam yang empat: Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah mereka yang menjunjung tinggi tuntunan Rasulullah SAW. Dengan cara-cara yang seperti yang saya sebutkan tadi, maka kita akan bisa mengembalikan peradaban Islam ini seperti peradaban yang pernah dibangun di zaman Rasulullah SAW. Dan kita jauh daripada peradaban-peradaban yang menyimpang seperti yang kita temui saat ini. ISIS, ya, kita tarik dari depan ke belakang, ISIS, kemudian Jamaah Islamiyah, Al-Qaeda, Taliban, kemudian yang berikutnya yang sebelumnya adalah yang disebut dengan irhab atau teroris, dan juga isu-isu yang lainnya yang saat ini isu itu menjadikan pembahasan yang hangat, dan isu itu menjadi pembahasan nasional. Bahkan pemerintah tidak segan-segannya mengeluarkan triliunan untuk memerangi pemahaman-pemahaman seperti ini dengan satu badan yang diketuai atau yang dipimpin oleh Badan BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan semua. Dengan dialog kita akan semakin tahu dan semakin mendalam, insyaallah. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Selanjutnya kita akan memasuki sesi dialog tanya jawab. Termin pertama 2 dari Ikhwan dan 2 dari Akhwat. Yang dari Akhwat boleh ditulis, nanti diserahkan oleh panitia ke depan. Mungkin yang dari Ikhwan dulu untuk 2 penanya pertama. Dipersilakan. Atau dari awalnya dulu, dipersilakan. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadi Muhammad Zain dari Fakultas Hukum. Dan yang ingin saya tanyakan, kenapa dunia itu seakan tertidur gitu ketika Islam atau Muslim yang didahului? Contohnya kayak Israel dan Palestina gitu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab. Karena saya pernah tinggal lama di Timur Tengah, maka mungkin saya sedikit jawab. Mungkin bisa menjadi satu jawaban yang berbeda. Terima kasih tadi pertanyaannya. Memang kalau kita lihat, dunia saat ini adalah dikuasai oleh media. Dunia saat ini
dikuasai sama media. Orang yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa dengan media. Saya tidak bercerita panjang lebar tentang masalah ini. Mungkin kita termasuk orang-orang yang termakan dengan media. Pemberitaan itu luar biasa. Yang murah jadi mahal. Contoh, ini air dikemas dan dimediakan, diiklankan, ya, diiklankan. Dan iklan yang terkenal tentang air ini, ya, adalah ada uang. Ini yang sekarang lagi naik iklan. Media mau promosikan, padahal air ini biasa-biasa saja dan sangat murah. Kita belum tahu apakah air ini memang diproduksi di Sukabumi atau di tempat yang lain. Dunia Islam dalam menghadapi Palestina dan lain sebagainya, ini dunia Islam tidak tidur. Negara yang pertama kali membantu mereka ketika mereka itu kelaparan, dihantam rudal, dibunuh sama Israel, itu adalah negara-negara terdekat dan tidak pernah diekspos tentang bantuan mereka kepada Palestina. Pernah kita mungkin baca sedikit daripada berita yang ada, bahasanya Palestina itu pemerintahnya Mahmud Abbas pernah dibiayai oleh Raja Abdullah pada waktu itu dan Raja Fahad pada waktu itu. Semua menterinya digaji, semua kebutuhan negara dicukupi, semua kebutuhan negara dicukupi, tapi tidak pernah diekspor. Ketika terjadi penyerbuan di Gaza, itu pertama kali semua warga Timur Tengah, persaudaraan mereka sesama bangsa Arab, mereka berbondong-bondong untuk membantu Palestina. Nah, kenapa kita tidak bisa memerdekakan Palestina seperti hanya Salahuddin Al-Ayyubi, seperti hanya Umar bin Khattab ketika menaklukkan Palestina dan lain sebagainya? Ini kita saat ini menunggu seorang pemimpin yang diakui oleh seluruh dunia Islam yang bisa menyatukan niat. Kenapa kita mesti memerdekakan Palestina dari jajahan Israel Zionis? Kita harus punya satu kata dalam masalah ini, yaitu Palestina itu milik orang Islam. Palestina itu milik orang Islam. Al-Quds lana. Al-Quds adalah milik orang Islam, bukan orang Arab. Palestina adalah milik bangsa Islam, bukan bangsa yang lain. Ketika ini ada pada diri kita, maka akan kembali lagi Palestina itu di pangkuan kaum muslimin, seperti halnya Palestina pernah ditaklukkan oleh Umar bin Khattab tanpa sedikit perlawanan. Begitu pula di zaman Salahuddin Al-Ayyubi dan lain sebagainya. Saudara-saudara, ya, pertanyaan yang tadi saya katakan, kembalikan niat kita memerdekakan kiblat ketiga umat Islam, tempat ibadah, kiblat pertama umat Islam, dan tempat mulia umat Islam yang ketiga harus kembali ke dalam pangkuan kaum muslimin. Kita rindu sholat di sana. Kita hanya bisa sholat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, tapi belum pernah kita sholat di masjid yang dari situ Nabi SAW menerima wahyu tentang sholat 5 waktu. Dan mudah-mudahan peran bangsa kita ini di luar negeri, ya, kuat, sehingga ada yang menyuarakan kemerdekaan Palestina itu juga sangat kuat. Dan mudah-mudahan perjuangan bangsa kita ini, bangsa Indonesia, untuk memerdekakan Palestina dan memfasilitasi kemerdekaan untuk bangsa Palestina itu tidak omong kosong, tapi harus betul terrealisasi, sehingga penderitaan yang diderita oleh rakyat Palestina akan segera berakhir. Mereka memiliki negara yang diakui oleh semua negara. Dan berikutnya pasal 4 yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randi dari Kabupaten Pondok Inggris.
menurut Bapak dengan kejadian yang seperti aksi-aksi ISIS dan sebagainya yang teror itu, apakah bisa menghancurkan akidah Islam yang di mana Islam itu tidak adanya prinsip kekerasan, dan bagaimana menurut Bapak tentang kejadian tersebut, dan juga apa pandangan Bapak tentang Islam Syiah itu Pak? Islam Syiah, terima kasih. Iya, yang pertama tentang adanya ISIS ya. ISIS ini munculnya ISIS. Ini ada berbagai macam tinjauan. Tinjauan yang pertama, ISIS ini muncul karena memang mereka hidup di kalangan bangsa-bangsa yang tertindas. Mereka ini mengalami tindasan, tekanan, dan penjajahan di bawah bangsa lain, yaitu tentunya bangsa non-Muslim. Akhirnya muncul orang-orang yang ingin membalas dendamnya. Ini ada beberapa versi. Ini versi yang pertama. Versi yang kedua, ISIS itu muncul dari berkembangnya pemikiran Khawarij. Jadi memang sejak ada dari dulu pemikiran Khawarij, yang mana pemikiran Khawarij ini adalah pemikiran yang menghukumi seseorang dengan kekafiran. Jadi ketika dia tidak berhukum kepada hukum Allah, secara otomatis kafir. Berarti selainnya adalah wajib, selain mereka adalah wajib diperangi karena mereka kafir. Ini muncul dari pemikiran Khawarij. Tinjauan yang kedua ini adalah sangat pas sekali. Jadi mereka muncul dari pemahaman yang salah, memahami Islam dengan salah, memahami sepotong-sepotong ayat-ayat Al-Quran, sepotong-potong ayat Al-Hadis tentang masalah jihad, sepotong-potong pemahaman mereka tentang agama Islam, kemudian mereka bawa kepada semangat mendirikan Islam yang berlebihan tanpa didasari kaidah iqra, menuntut ilmu. Akhirnya kita mendengar bahwasanya banyak sekali rakyat Indonesia yang pergi ke Suriah untuk diisiskan. Banyak sekali orang-orang kita yang berumrah kemudian mereka pergi ke Suriah untuk menjadi ISIS, membuat daulah Islamiyah di sana. Itu banyak. Dan apakah pemikiran ini akan menggerogoti kejayaan Islam itu sendiri? Tidak. Islam punya ajaran yang jelas. Islam punya ajaran yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bisa dibuktikan ajaran yang dianut oleh ISIS itu bukan ajaran agama Islam. Seperti contoh perbuatan ISIS yang ada di Baghdad. Mereka menyembelih orang dengan pisau kecil, disembelih musuh Islam, disembelih dengan pisau kecil. Nabi SAW pernah menghabarkan bahwa ciri-ciri Khawarij itu menyiksa manusia dan membunuhnya dengan pisau kecil. Ini telah disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya, perbuatan teror itu bukan dari Islam. Orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran teroris atau ISIS dan lain sebagainya, tolong buktikan bahwasanya Islam memerintahkan dan memuji perbuatan mereka. Tidak ada sama sekali dalilnya. Seperti contohnya perbuatan bunuh diri dengan cara meledakkan diri dia sendiri atau dengan cara yang lainnya. Ini bukan termasuk ajaran Islam. Saya berikan contoh. Nabi SAW memutus pasukan perang. Sampai Nabi SAW di ujung desa tersebut sore hari. Sementara Islam tidak pernah melakukan peperangan di malam hari. Kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk istirahat dulu. Besok paginya baru masuk kampung tersebut atau desa tersebut. Tapi subuhnya Nabi SAW memerintahkan untuk intelijen-intelijennya mendengarkan azan, apakah ada di tempat tadi azan. Lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, kami mendengar azan. Kalau begitu kita pulang, kita tidak jadi berperang karena mereka Muslim. Karena mereka Muslim, pulang mereka semua. Ini ajaran Islam yang benar. Dengan cuma mendengar azan Muslim.
Nah kita sekarang ini berapa adzan yang kita dengar setiap subuh? Semua tempat ada, semua tempat ada. Tapi saking banyaknya adzan, tidur kita semakin nyenyak juga. Tidak ada yang bangun subuhnya, ya kan? Tidak ada yang bangun subuhnya. Nah ini adalah bukti dari ini adalah bukti yang kuat bahwasanya Islam tidak mengajarkan kekerasan seperti yang dilakukan oleh ISIS tadi. Kemudian yang berikutnya, bagaimana tentang pemahaman Syiah? Syiah ini itu ada dua macam. Pertama Syiah Zaidiyah, dan itu hampir punah dan hampir tidak ada. Ya. Kemudian ada namanya Syiah Al-Isna Asyariyah, atau dikatakan Syiah Rafidhah. Kalau Syiah Isna Asyariyah itu keyakinan mereka sama dengan keyakinan Ahlus Sunnah, akan tetapi mereka mengatakan Ali lebih mulia daripada sahabat yang lainnya tanpa mengkafirkan sahabat-sahabat yang lainnya. Tetapi kalau Isna Asyariyah atau Rafidhah berbeda. Ada 15 perbedaan Ahlus Sunnah dengan Syiah. Nanti pembahasannya itu luar biasa. Saya tidak akan membahas ini panjang lebar karena ada waktu yang lain insyaallah. Ya, tetapi saya katakan saya pernah diundang Malaysia dalam hal ini. Saya berbicara di Malaysia di Kuala Lumpur. Saya berbicara tentang peta Syianisasi di Indonesia. Jadi kemarin saya berbicara peta Kristenisasi Indonesia. Tahun 2015 kemarin saya berbicara dan termasuk pembicara terakhir ya, di Malaysia di Kuala Lumpur. Dari setiap pembicara saya berbicara data tentang peta Syiah di Indonesia. Saya bicara fakta, data. Jadi saya punya data. Yaitu dengan bahasa Indonesia saya mampu dipahami dengan mereka yang berbahasa Upin. Ya. Alhamdulillah bahasa saya dipahami oleh mereka. Bahkan kadang-kadang saya nyentuh dengan bahasa Jawa pun juga mereka paham. Ketika saya tanya, ternyata nenek moyang mereka juga ada dari tanah Jawa. Jadi berhasil sekali program Jawanisasi di Malaysia. Nah, nanti insya Allah saya akan terangkan perbedaan Ahlus Sunnah dengan Syiah. Apa yang membedakan Ahlus Sunnah dengan Syiah ini? Ini pembahasan agak sedikit semangat ya. Jadi cocok untuk anak-anak muda. Yang tua pun kalau bahas Syiah jadi muda kembali. Yang tadinya 51 tahun jadi 15 tahun umurnya karena semangat. Insya Allah nanti saya bahas ya dalam kesempatan yang akan datang. Silakan. Berikutnya dari awal. Ya. Nama saya Dewana Subakti dari Fakultas Hukum Universitas. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustaz, yang pertama terkait tadi Bapak bahas bahwa tulisan itu baik tentang teroris, tentang aliran-aliran dan lain sebagainya. Bagaimana sikap kita sebagai umat Islam dalam menghadapi yang terjadi? Yang kedua, pertanyaan kedua terkait dengan tema saat ini tentang Islam dan perubahan sosial. Bagaimana menanamkan pemahaman Islam yang baik dan benar kepada umat Islam dengan terjadinya perubahan-perubahan yang sosial saat ini. Jadi itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya ada satu cara yang luar biasa menghadapi peradaban Islam yang berubah saat ini. Berbeda dengan peradaban yang saya katakan peradaban Islam saat ini berubah. Yang saya maksudkan adalah ketika kita berbicara tentang kualitas Islam di zaman para sahabat berbeda dengan kualitas Islam di zaman saat ini. Ini yang saya katakan berubah. Adapun perubahan bentuk dan fisik itu wajar. Setiap negara
tidak boleh disamakan. Seperti contohnya di zaman Nabi dulu atau di zaman para sahabat dulu, pakaian yang mereka pakai berbeda dengan pakaian kita. Dikatakan lengan mereka itu sampai kalau kucing Persia masuk itu cukup, itu lengannya. Kalau lengan kita tidak cukup ya kan? Pakaian orang zaman dahulu itu lengannya lebar sekali. Nah ini perubahan yang seperti ini wajar. Berbeda antara kita dengan mereka dalam segi pakaian. Tetapi yang saya maksud adalah perubahan kualitas keimanan, kualitas akidah, kualitas tauhid itu berbeda sama sekali. Jauh sekali kita dengan generasi para sahabat yang telah mendahului kita. Nah, bagaimana kita menghadapi perubahan peradaban sosial saat ini? Itu ada satu kunci yang luar biasa. Kita harus taksir. Apa itu taksir? Taksir itu kembalikan semuanya pada keasliannya. Kembalikan semuanya pada keasliannya yang orisinil. Jangan ditambah-tambahin. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW sebelum beliau meninggal. Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati, sunnahku, sunnahku, sunnahku. Jadi sunnah merupakan bentuk keaslian Islam itu sendiri. Ketika saya berbicara sunnah tentunya Al-Quran ya, otomatis Al-Quran dan sunnah ini adalah satu bukti yang otentik sekali tentang keaslian Islam. Kembali ke dia. Saudara-saudara, kalau kita bisa koreksi kembali ibadah kita dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita comparekan dengan Quran dan Sunnah, sesuai tidak? Ketika kita tahu, kita akan geleng-geleng kepala. Ya Allah, ternyata selama ini saya belum sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Islam. Itu akan kelihatan ketika kita taksir. Taksir itu saudara-saudara dijalankan dengan cara atau dilakukan dengan cara menuntut ilmu. Perbanyaklah menuntut ilmu, jangan bosan-bosan. Seperti yang dikatakan tadi, Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Bacalah, bacalah, bacalah. Nah, kita ini jangan sampai menjadi masyarakat yang malas baca. Senangnya hanya mendengar dan melihat kemudian disampaikan, tidak pernah baca. Salah satu bukti ya, karakter bangsa kita ini masih belum berubah. Saya suatu ketika berkali-kali saya ketemu jamaah haji yang sedang haji. Jamaah haji ini masuk, kemudian lihat gembongnya kunci pintu Mekah itu kan besar tuh. Dia ambil, dia getrokkan, orang kita datang digetrokkan lagi trok. Saya tanya, Pak, kenapa digetrokkan? Melihat orang yang di depan ngambil kunci, maka yang di belakangnya gitu. Itulah karakter bangsa kita. Tidak mau menuntut ilmu untuk mengetahui kebenaran sesuatu tersebut. Tidak mau baca. Tidak mau baca dan selalu mencukupkan sudahlah. Jangan terlalu dalam membaca agama. Nanti menjadi teroris, menjadi fanatik dan sebagainya. Padahal ini salah. Nabi SAW mengatakan Iqra, tuntutlah, bacalah, baca. Seperti itu. Kemudian cara yang berikutnya untuk mengantisipasi hal ini tidak terjadi pada diri kita ya, fitnah, ISIS dan lain sebagainya. Menuntut ilmu itu harus dengan gurunya. Jadi ketika Anda menuntut ilmu, tanya sama guru, ustaz, kiai yang ahli di dalam ilmu tersebut, bukan yang karbitan, bukan yang instan. Nanti banyak di Ramadan orang tiba-tiba jadi kiai, ya, banyak. Bukan hanya itu saja, sekarang sudah banyak untuk menjadi pemimpin 2011, 2019, sekarang sudah jadi kiai itu banyak. Masuk ke masjid lagi, masuk ke masjid sudah banyak sekali. Untuk jadi pimpinan negeri ini di tahun 2019, sekarang sudah merubah customnya, tapi belum akidahnya. Jadi yang penting customnya berubah,
Kemarin pakai jas, pakai dasi, sekarang pakai peci, pakai sorban, besok pakai ini, pakai ini. Ini untuk meraih RI 1, RI 2 atau lain sebagainya. Ini sudah banyak yang demikian. Oleh sebab itu, belajarlah ilmu dari ahlinya, dari gurunya, dan itulah yang diajarkan oleh generasi-generasi terdahulu kita. Makanya, saudara-saudara, jangan khawatir, Islam itu kalau diambil dari gurunya itu mesti sempurna. Tapi kalau Islam itu diambil dari bukan gurunya, tidak bakal sempurna. Saya berikan contoh. Sebelum ketika penjajahan Belanda datang ke Indonesia, berapa jumlah pelajar dari tanah Jawa yang hijrah ke Mekah? Pernah ada satu penelitian, saya pernah meneliti di Perpustakaan Nasional betapa banyak buku-buku yang dilahirkan oleh para ulama Indonesia di zaman penjajahan Belanda. Saya pernah meneliti, ada beberapa buku, salah satunya adalah satu buku yang ditulis oleh Syekh Al-Battani. Ya. Buku itu bercerita tentang bagaimana hukuman pidana yang ditulis oleh Ibnu Hibban. Buku itu beliau mendapatkan dari gurunya sampai Ibnu Hibban. Ini menunjukkan bahwasanya para ulama kita terdahulu tidak pernah melepaskan diri mereka dari gurunya. Itu baru satu buku yang saya tulis. Dan buku itu ternyata aslinya dari Belanda. Yang ada di Perpustakaan Nasional itu kopiannya, manuskrip yang masih kopiannya. Nah, ini adalah bukti ya, bahasanya ketika kita kembalikan bagaimana cara menuntut ilmu Islam kita seperti ulama-ulama kita terdahulu, maka tidak mungkin orang itu akan salah. Tidak mungkin orang itu menjadi ISIS, tidak mungkin orang itu menjadi teroris. Nah, bagaimana teroris itu? Belajarnya biasanya belajar dari satu hal yang salah, dari penggalan ayat, belajar dari internet, belajar dari telepon, belajar dari YouTube. Ya, siapa gurunya? Syekh YouTube. Ketika ada permasalahan, ayo bertanya kepada Mbak Google. Sekarang kan seperti itu kan? Tidak, sekarang itu karya ilmiah itu hampir tidak ada. Skripsi aja biar cepat rampung, masuk download, ya, download dari berbagai macam pustaka, kemudian kopi sana kopi sini, jadi begitu dibaca, dosennya bingung, mahasiswanya bingung, tidak nyambung, akhirnya tidak menjadi satu karya yang ini seperti, ya. Ada pertanyaan lainnya? Terakhir satu lagi yang jawab sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seri Widianti dari Fakultas Hukum. Tadi kan Pak Ustadz bilang bahwa di zaman jahiliyah orang-orang melakukan ibadah tidak khusyuk. Tapi yang saya ketahui sampai saat ini masih ada orang-orang yang melakukan ibadahnya secara tidak khusyuk. Lalu bagaimana menurut Pak Ustadz cara kita agar melakukan suatu ibadah itu tidak mengingat hal-hal duniawi, tapi mengingat masalah akhirat. Terima kasih. Ini pertanyaan ini luar biasa. Perlu namanya tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Jadi mencapai satu posisi ibadahnya khusyuk, tidak ingat pacar, tidak ingat teman, tidak ingat makan, ini susah. Allahu Akbar, makanan belum dimakan, ya kan? Salah satu bukti contoh tarawih, orang tarawih itu kejar target kebanyakan. Ya. Allahu Akbar, walau dhalin amin, qul huwallahu akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, 23 rakaat selesai, 15 menit, 10 menit selesai. Ternyata
Yang dikejar adalah bagaimana dia bisa menyantap mukanya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menggambarkan bagaimana orang itu ibadahnya bisa khusyuk. Itu beliau perumpamakan adalah seperti halnya cairan yang ada dalam tubuh kita. Kita ini butuh pada cairan. Tetapi ketika cairan itu kita buang, apa saja yang kita buang dari tubuh kita, cairan, apakah kita mencarinya? Tidak. Begitu pula ketika kita menghadapi dunia. Begitu pula ketika kita menghadapi dunia. Pertama, bagaimana tips agar jiwa kita itu bersih? Pertama, banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan perumpamaan, ada teh, ada gelas. Ada teh warna coklat, ada gelas. Teh itu warnanya apa? Coklat kan? Seumpama ini 1 liter air teh, ada 2 liter air putih. Antum Anda tuangkan terus ke 1 liter teh tadi, ya, kira-kira menangan mana? Menangan yang 2 liter enggak? Kemudian warna teh yang coklat di sini akan menjadi apa? Putih. Ini ibarat dosa, digosok sama istighfar. Terus ketika hati kita putih, maka ibadah akan nikmat, akan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya. Yang kedua, tadi banyak istighfar. Yang kedua adalah banyak memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini menimbulkan kecintaan seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak sulit untuk mengamalkan sunnahnya. Barang siapa yang pelit, kata Nabi SAW, adalah orang yang disebutkan namaku tidak memberikan salawat kepada Musa. Berarti ketika orang malas untuk memberikan salawat, dia akan menjadi orang yang pelit. Ketika hatinya pelit, maka Allah tidak membuka kehusyuan bagi diri dia. Itu yang kedua adalah salawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian cara agar kita menjadi orang yang khusyuk dalam ibadah kepada Allah SWT adalah dengan cara memperbanyak salat malam. Fa innahu da'us salihina min qablikum. Salat malam itu adalah perbuatan orang-orang saleh sebelum kita. Salat malam ini luar biasa, mukjizatnya, faedahnya luar biasa, jangan dianggap sepele. Ya, ketika kita bingung salat malam, bingung menentukan judul, salat malam. Bingung cari jodoh, salat malam. Bingung cari pekerjaan, salat malam. Kemudian kuliah tidak lulus-lulus juga salat malam. Ada apa? Apa penyakitnya apa? Salat malam ini bisa menjadi obat. Mudah-mudahan dengan 3 atau 4 cara tadi kita menjadi orang yang khusyuk dalam ibadah kepada Allah SWT, seperti hanya Abu Bakar. Abu Bakar itu saking khusyuknya beribadah kepada Allah, itu Al-Fatihah dan rampung-rampung. Begitu baca Al-Fatihah menangis. Begitu baca Al-Fatihah menangis. Kita baca Al-Fatihah ketawa. Kita baca Al-Fatihah ketawa. Kemudian yang lain ketika kita baca Al-Fatihah ketawa, makmumnya ketawa. Coba ada seorang imam baca Al-Fatihah ketawa dia. Makmumnya juga kuat, aminnya ketawa. Akhirnya salatnya penuh dengan canda, seperti stand up comedy. Seperti itu di masjid nanti Ramadan seperti itu semuanya. Ini menunjukkan bahwa kekhusyuan sudah tidak ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.